Baik, pertanyaan berikutnya masalah bid'ah ini ya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai adanya bid'ah hasanah? Sedangkan di dalam hadis disebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat. Baik. Jadi begini, yang menyebutkan semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis. Salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Jadi Rasul yang menyebutkan bahwa wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat ya. Jadi yang menyebutkan setiap bid'ah sesat, semua bid'ah sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebutkan semua bid'ah sesat adalah para sahabat. Para sahabat banyak yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat. Salah satunya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah sesat walaupun manusia menganggap baik. Jadi beliau mengatakan semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggap atau memandang masalah tersebut baik ya. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra ya. Nah, kemudian sahabat yang lain yang menyebutkan tentang semua bid'ah itu sesat adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan membuat bid'ah karena sunnah sudah cukup untuk kalian. Kemudian kata beliau apa? Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat, kata beliau. Demikian disebutkan di dalam kitab, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua bid'ah sesat. Kemudian para sahabat juga mengatakan bahwa semua bid'ah sesat. Kemudian misalnya ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semua sesat. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang baik. Nah, sekarang kami tanya, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua bid'ah sesat, para sahabat mengatakan semua bid'ah sesat, kemudian ada ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, apakah antum akan mengikuti Rasul, sahabat, atau mengikuti ulama? Maka kami sendiri akan mengikuti perkataan Rasul dan para sahabat ya. Kemudian ini juga penting sekali ya, kami jelaskan sedikit saja. Sebagian orang yang mempertahankan adanya bid'ah hasanah, apakah mereka tahu apa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Al-Imam Syafi'i, apa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Imam An-Nawawi, apa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Is bin Abdi Salam? Apakah mereka faham apa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka? Sedangkan kalau kita membuka perkataan-perkataan mereka, misalnya Al-Imam Syafi'i mengatakan wal muhdatsat derbani ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban au sunatan au asar au ijma'an dan seterusnya. Kemudian perkataan Imam Nawawi juga mengatakan al bid'atu khamsatu aqsamin, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. Mereka semua yang mengatakan bid'ah hasanah itu bukan yang kita bayangkan sekarang. Jadi yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, oleh Is bin Abi Salam bukan ritual-ritual ibadah yang sekarang sering mereka gembar-gembarkan, seperti merayakan Muludan, merayakan Rajaban, melakukan nisfu Sya'banan, melakukan Mahinum dan seterusnya. Bukan. Yang dimaksud bid'ah hasanah yang mereka sebutkan oleh para ulama bukan ritual-ritual ibadah, bukan,
tetapi sarana-sarana. Kan di sana disebutkan bid'ah hasanah itu contohnya apa? Seperti membangun pondok pesantren. Di zaman Nabi tidak ada. Membangun jembatan, membukukan mushaf Al-Quran. Nah sekarang kami tanya, apakah sekolah itu ritual ibadah atau sarana? Kemudian apakah pondok pesantren juga ritual ibadah atau sarana? Kemudian apakah jembatan juga ritual ibadah atau sarana? Kemudian apakah Al-Quran juga ini ritual ibadah atau sarana untuk membaca Al-Quran? Nah, yang beliau sebutkan bid'ah hasanah itu ini, yaitu sarana-sarana, bukan ritual ibadah. Makanya jika ada orang sekarang mengatakan bahwa maulidna bid'ah hasanah, Isra wal Mi'raj bid'ah hasanah, marhabanan bid'ah hasanah, itu tidak nyambung dengan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang meyakini adanya bid'ah hasanah ya. Nah, ini secara singkat saja. Kalau kita bahas masalah ini tentu sangat panjang ya. Nah, jadi kesimpulannya buat penanya dan seluruh kaum muslimin, pertama, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat. Di dalam banyak hadis, para sahabat pun banyak yang mengatakan semua bid'ah sesat. Jika ada ulama yang mengatakan bahwa ada yang namanya bid'ah hasanah, tentu kita akan mengikuti pendapat Rasul dan para sahabat ya. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu ya. Ini penjelasan singkat saja mengenai tanggapan kami tentang bid'ah hasanah ya.